Misalnya rapat masih ada, harusnya merah. Bukan artinya maju terus ya? Saya malah ketemu paling sebentar. Nanti kita bicara. Kalau mau jalan baru kita. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully Bang Oto, Bang Hendri. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang, SMS Zoom? apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji abang saya Bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Kalau diperhatikan semakin kesini semakin ngawur ini Rasman Arief Nasution ini. Saya melihat di salah satu TV swasta bahwa Rahmat Arief Nasution ini dia menyoal tentang tato Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan itu terinspirasi dari Wilfred Bahar. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi viral tanah air. Dan kali ini saya masih membahas terkait dengan sang pengacara kondang, Rasman Arief Nasution. Baru-baru ini di sebuah stasiun televisi, Rasman Arief Nasution diundang dan di saat itu bersama dengan Bung Oto Hasibuan, Tony RM, pengacara dari Peggy Setiawan sendiri, dan Bung Henry. Mereka diundang untuk berdiskusi terkait dengan Peggy yang diisukan bakal dipanggil kembali oleh pihak kepolisian untuk diusut. Hal tersebut tentu menuai kontroversi sehingga dihadirkan para praktisi hukum untuk berdiskusi. Saat itu Rasman mencoba untuk memberikan curhat kepada peserta, ya, dalam hal ini Bung Oto Hasibuan dan juga beberapa orang yang ada dalam stasiun TV tersebut, dan juga kepada publik tentunya, karena yang menonton pasti jutaan mata yang menonton itu. Lalu di lain kesempatan, Rasman ini sendiri bertemu dengan sang preman legendaris Jakarta, ya, mantan preman legendaris Jakarta, Bung Hercules, ya. Beliau bertemu dengan Bung Hercules dan meminta perlindungan karena merasa diintimidasi dan terancam oleh para netizen. Seorang Rasman merasa terancam oleh netizen, padahal ia tidak sadar bahwa ia sendiri sebelumnya pernah menantang para netizen. Dia mau melihat gejolak itu seperti apa. Nah, ketika gejolak itu sudah mulai terasa, dia meminta perlindungan dan curhat sana-sini. Oleh karena itu, supaya tidak penasaran, mari kita saksikan video selengkapnya. Misalnya rapat masih ada, harusnya merah. Bukan artinya maju terus ya? Saya malah ketemu paling sebentar. Nanti kita bicara. Kalau mau jalan baru kita. Oke. Makasih Bang. Saya sudah didukung sama Bang Niko. Oh, nanti. Ini maju terus. Kalau kebenaran itu kau takut dengan siapapun. Saya perlu orang seperti Bang Rasman ini. Blak. Ada cerita itu. Kalau mati itu sentuhan, kau usah manusia itu. Itu loh. Yang penting kita benar, kita sudah takut dengan siapapun orangnya. Benar? Terima kasih Bang. Saya jalan Bang. Ini maju terus tadi. Kita walaupun diam-diam, tapi kita tetap kita siap 24 jam. Oh iya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para netizen. Karena saya sudah hampir 2 bulan dibully Bang Oto, Bang Hendri. Mohon maaf, saya dengan keluarga sudah rapat dan tim. Saya nggak bisa toleransi ketika saya masih hidup dibilang mati. Ketika muka saya disamakan dengan babi. Ada juga Bang dengan babi Bang. Ketika saya bicara disamakan dengan monyet. Ketika muka saya disamakan dengan kodok. Maka besok jam 10 pagi, saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya
agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus satu orang oknum pengacara yang saya lihat menyerang saya secara pribadi, Curhat tapi lagi tidak mampu berargumentasi secara hukum. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Loh, iki piye Rasman iki? Bukannya introspeksi, terus sadar diri, ya toh? Seharusnya Bang Rasman ini bisa mikir, kenapa selama ini bisa dibully oleh netizen, ya toh? Baru aja 2 bulan loh, 2 bulan. Coba bayangkan, Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini mau dibully, mau diedit seperti apapun, Pak Jokowi itu sabar, ya toh? Jika kamu dibully netizen, ya toh, kamu ini seharusnya koreksi. Berarti saya ada yang salah, ada yang kurang dalam menyampaikan sesuatu ataupun narasi di televisi. Ngono kuwi bukannya malah dilaporkan, ya toh? Kok aneh iki lho. Awas hati-hati lho, 4 akun siapa saja lho ini, termasuk oknum pengacara. Apakah Bang Farhad Abbas ya? Kang lapor ini loh Kang lapor ya. Setelah melaporkan Hakim Eman Sulaiman, sekarang 4 akun yang dikantongi dan akan dilaporkan nanti jam 10 di Polda Metro Jaya. Kalau kamu nggak ingin jadi bulian netizen, sampaikanlah sesuatu ini dengan baik. Kamu ini public figure, iya toh? Ya wajarlah dikritik, dibully. La ilaha illallah. Kalau kamu nggak ingin dibully, mending kamu lo sono lo ngaret angon wedus man Rasman Jabang bayi angel man tol. Besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun. Aduh, bener-bener ini pengacara nih, pengangguran, banyak bicara loh. Dari sekian banyaknya orang, cuma 4 yang mau dilaporin. Tanggung sekalian 4.000 no, lo laporin semua biar lo banyak pekerjaan coy. Saya diancam bang, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki. Kepengen guyu temenan yang yakin esok-esok tangi turu sholat subuh ya, perut si ular sagu, ya Allah netizen dilawan ya kan. Aku yakin jam 5 esok ya Allah kaget nih, walah kayak ular sagu mulane. Hati-hati doane netizen itu berharap dilamaning temenan kok mau dipeti. Allah katanya marah yakin nanti. Aduh ular sagu mulana jawani-wani ya. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke abang. Saya pikir oleh siapa, Bang? Ada lewat SMS apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji abang saya bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Baru disentil gitu aja pereda umum loh. Kemarin dengan OWD-nya nantang netizen gitu. Siapa yang edit ini loh? Kita kasih atensi dan 2 jempol ya, karena sudah menjadi pilihan Bang Rasman untuk ditampilkan di TV nasional. Editanmu luar biasa bolo ya, yang sudah mengedit muka Bang Rasman yang ganteng ini menjadi kodok. Lah kok yo iso ngono lho. Iki sekelas pengacara
Deso tah opo ya? Iso ngladeni netizen lho, Lur. Iya tuh, mengasih tunjuk dikatakan dia meninggal. JPP andekan berita itu benar ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ngono JPP. Iso neh dikatakan titite Lur, titite wis dijahit lho ya beneran. Ben ora senengane ngono kae nyuwosor ning. Ngono kuwi lho. JPP kok yo aneh temen dah. Ngono kok. Jaluk jari pengen melihat gejolak rakyat lah giliran dikasih ngono waper. Alah dul gundul. Musuh netizen yo aja sembrono kowe dul gundul jabang bayi angel-angel. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? SMS Langsung. apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya, Bang. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kode. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Maka netizen dilawan. Jam 12 malam lo ngakak itu nggak asik tau. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? SMS Langsung. apa lewat WhatsApp? masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya, Bang. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Maka menjadi kewajiban hukum kita, terutama Bang Oto, senioran saya. Bang, saya berharap bahwa kalau sudah ada hukum yang kontraproduktif, begitu abang bilang tadi, bahwa Tommy Soeharto diterima. Dia nonton di depan aku. Terus kayak dia kayak nggak tahan gitu kan. Langsung, saya boleh nggak minta tolong sama kamu? Apa Pak? Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, setidaknya kamu pegang aja. Pegang aja nih. Kayak pegang aja, pegang. Masa nggak mau Pak, bilang kayak gitu kan. Terus kayak masa kayak gitu aja kamu nggak mau juga kalau kayak gitu. Ini saya udah gak tahan lagi, dia bilang kayak gitu. Gimana sih ya, itu urusanmu gak sih? Kayak ya dia minta videonya, tapi aku kan biasa aja, kayak nggak ada rasa-rasa pengennya juga. Walaupun nonton video itu aku nggak ada turn onnya, tapi dia kayak aku udah nggak tahan lagi, tolong gitu, cuman pegang aja kok. Enggak lah, nggak mau, enak aja. Kalau misalnya kerjaannya kayak gini, saya keluar aja. Belum ngomong itu. Cocokin. Terus ngocokin gitu. Dia minta kayak pegangin, dia nggak ngomong cocokin, dia minta pegangin. Kamu nggak mau juga, dia bilang gitu. Nggak mau lah, aku bilang kayak gitu. Emang bapak kira saya apaan? Mau kayak gitu? Enggak lah, nggak mau. Ya sudah, kalau gitu saya pegang tangan kamu aja ya, kayak gitu. Nggak mau, Pak, bilang kayak gitu kan. Kamu nggak mau juga dipegang? Enggak, bilang kayak gitu kan. Dia kayak udah nggak tahan lagi gitu kan. Tolonglah, saya mau keluarin ini, dia nggak tahan lagi. Ini tuh bakal jadi penyakit buat saya, dia bilang gitu. Terus kayak aku kayak, ya apa sih? Emangnya aku yang harus bertanggung jawab? Ya maksudnya dia kayak gitu, emang aku yang harus bertanggung jawab kan? Enggak mau Pak, ini nggak etis loh, bilang kayak gitu. Kamu jangan kaku kayak gitu dong. Saya nggak lama kok, cuman paling 2 menit. 2 menit ya?
aku nggak ngitungin juga. Aku belum tahu nih. Pokoknya dia bilang paling saya nggak lama kok, paling 2 menit dia bilang gitu. Itu cuma 2 menit. Saya nggak lama dia bilang kayak gitu. Saya tuh kalau kayak gitu nggak lama, keluarnya tuh gampang. Abis itu kayak ya ampun apaan sih ini, enggak lah saya nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia udah kayak gini terus kayak aduh apaan sih depan dia. Iya langsung itu pelecehan. Aku itu pelecehan. Makanya kan aku bilang garis besarnya itu aku keluar sama dia gara-gara pelecehan. Ini hari pertama aku ke Medan, ini hari pertama aku kerja. Udah digituin. Dia langsung depan aku. Kayaknya mungkin itu hari pertama dia belum pegang tanganku. Gini-gini aku langsung kayak aduh apaan sih, aku megang HP, mungkin aku udah jadi aku nggak lari juga, dan aku juga nggak kaget sih sama orang kayak gitu kan banyak ya. Kayak orang kayak gitu kan asal jangan ganggu kita gitu kan, asal jangan kayak minta-minta pegang apa segala macam, atau enggak aku yang megangin. Enggak lah apaan. Gini-gini terus langsung kayak narik gitu. Woi, aku langsung aku kayak papa jangan ya jangan, dia terus kayak narik dia langsung gitu kan. Terus udah kayak udah keluar nih, emang secepat itu sih. Nggak jago. Secepat itu terus kayak dia langsung terima kasih udah menyelamatkan saya. Pokoknya aku ikut senang kalau misalnya Peggy bebas, selamat. Nah, terus gitu kalau misalkan buat Bang Rasman, udahlah Bang, kagak capek. Emangnya kagak capek kali ya? Sekarang semua orang kan udah punya, bukannya apa nih kan, semua orang kan udah punya kehidupannya masing-masing nih. Gue udah punya anak, ngurus anak, kayak masa abang masih gitu aja sih? Kalau menurut aku ya lebih baik ya jadi apa ya? Menurut aku lebih baik jadi pengacara yang baik ya sekarang ya, urusin aja kerjaan gitu kan. Kalau kayak gitu-gitu pusing ya Bang ya. Kalau aku aja sekarang udah fokus urus anak, udah bahagia sama anaknya. Masa abang masih gitu? Ya gitu aja sih. Katanya mah alasan Rasman untuk melaporkan Hakim Eman ini karena buat komplain secara konstitusional dan hakim sudah melampaui kewenangannya, katanya mah begitu. Kalau hakim itu kan yang memutuskan, iya, yang memutuskan benar apa salah kan? Bener. Itu hakim kan, bukan dia dong. Itu kan yang memutuskan, setahu gue ya, gue juga bukan ahli hukum ya. Setahu gue yang memutuskan benar atau salah itu adalah hakim kan, bukan pengacara. Dia itu apa sih? Bingung juga gue. Ya apapun itu doa terbaik aja lah buat kalian ya. Kalau misalkan kayak dulu lagi kok nanggapin orang, ngomongin orang, udah nggak mau lah gue lah, udah apa, hidup gue udah sekarang buat Jaden, fokus urusin Jaden. Kalian lihat aja gue datang lagi masak buat Jaden apa segala macem. Tapi dari kamu sendiri ngikutin nggak sih kasus Peggy Setiawan ini, dan ngelihat hakim yang sudah menyatakan Peggy bebas ini kan mendapat perhatian publik karena kebaikannya dan ketulusannya. Dari kamu sendiri ngelihat seperti itu juga atau tidak? Iya, dia kayaknya aku kan nggak nonton TV jarang ya. Jadi aku lihat di FYP TikTok aja. Lewat itu si Peggy itu kayaknya dia itu gowo juga orangnya ya. Dia nggak marah-marah, hebat tuh. Dia nggak marah-marah, dia nggak dendam, dia cuma mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang support dia. Jadi buat Peggy aku ucapkan selamat. Nah, namanya orang baik itu pasti jalannya ada ya. Namanya orang baik pasti jalannya ada, tetap semangat menjalani hidup ya. Itu aja sih. Artinya kalau misalkan tidak bersalah ya memang harusnya dibuktikan tidak bersalah. Sepakat aja. Dan sangat-sangat tidak sepakat dengan Rasman. Iya, kurang sepakat sih, sangat tidak sepakat sih lebih tepatnya. Kalau diperhatikan semakin kesini semakin ngawur ini Rasman Arief Nasution ini. Saya melihat di salah satu TV swasta bahwa Rahmat Arief Nasution ini dia menyoal tentang tato Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan itu terinspirasi dari Wilfred Pahat, salah satu pemain sepak bola. Lalu dia membuka Google yang seolah-olah dia punya data bahwa Wilfred Pahat ini baru memiliki tato di 2023. Nah, kenapa ini penting menurut beliau? Ini penting dibuka karena seolah-olah masyarakat menganggap bahwa Peggy ini adalah masyarakat yang terjolimi, sehingga ada simpati atau dukungan yang mengalir kepada beliau sehingga mempengaruhi putusan majelis putusan hakim. Bang Rasman, Anda harus banyak makan garam. Masyarakat atau netizen Indonesia memberikan dukungan terhadap Peggy Setiawan bukan karena personality dari Peggy Setiawan, tetapi melihat banyaknya kejanggalan yang dalam konstruksi dakwaan, dalam putusan juga tentang keterkaitan Peggy Setiawan. Apalagi
Polda Jawa Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Umum menyatakan bahwa Dani dan Andi itu adalah merupakan pelaku fiktif. Nah, dari sini sebetulnya timbul kecurigaan masyarakat, timbul dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini semuanya rekayasa. Inilah yang membuat dukungan masyarakat itu mengalir kepada proses penanganan hukum ini, proses hukum ini. Bukan secara personal Peggy Setiawan itu didukung. Ya, supaya Anda lebih paham. Maka menurut saya Anda itu harus lebih banyak lagi makan sayur. Bagaimana mungkin seorang yang dinyatakan sebagai intelektual darder, yaitu Dani, di mana Dani ini adalah yang mempengaruhi 5 orang terpidana itu di warungnya Bu Nining atau di SMP 11 itu, bahwa dia punya musuh dengan ekstasi. Ternyata menurut Polda Jawa Barat bahwa itu adalah fiktif. Yang kedua, di dalam konstruksi dakwaannya, bahwa Dani ini yang berboncengan dengan Peggy Setiawan untuk membawa mayatnya si Eki ini ke pinggir jalan supaya seolah-olah ini akibat dari kecelakaan tunggal. Sementara yang membonceng ini sendiri sudah dinyatakan fiktif. Inilah yang membuat masyarakat semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebetulnya yang terjadi terhadap kasus ini, sehingga masyarakat memberikan empati, bukan secara personal, bukan individu Peggy. Orang tidak melihat individu Peggy gitu ya. Saya sendiri tidak kenal Peggy, saya sendiri tidak mengenal latar belakang Peggy. Tetapi dengan adanya ini kita perhatikan mata masyarakat melihat kejanggalan yang terjadi di dalam hal pengungkapan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Inilah yang mendorong masyarakat kita memberikan dukungan terhadap ya proses penanganan yang dilakukan itu. Yang kedua begini Bang Rasman, ya, jangan kamu terlalu kolot lagi pemikirannya. Tato itu tidak boleh lagi dilambangkan dengan kriminal. Tato itu tidak boleh lagi dilambangkan perilaku yang negatif. Karena seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan zaman, tato itu sekarang sudah menjadi seni. Ya tergantung dia, hak dia mau pakai tato, mau tidak pakai tato. Tapi tidak boleh karena adanya misalnya katakanlah simbol-simbol yang menurut Anda tato itu adalah simbol sebuah negatif, sehingga bisa membuktikan seseorang bahwa dia telah melakukan satu perbuatan, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kayaknya Rasman tidak akan melepas Peggy. Ya, mungkin dendam karena ketika dia ingin bergabung menjadi tim kuasa hukum Peggy, tidak diterima. Pak Rasman, tadinya kan Anda melihat bahwa Peggy itu tidak mendapat keadilan sehingga Anda itu ingin bergabung bersama tim kuasa hukum Peggy. Namun Anda ditolak dan berbuntut sekarang apapun yang dilakukan Peggy di mata Anda itu salah. Lalu sekarang kamu membahas soal tato. Sedikit bercerita Pak Rasman, saya pun dulu pernah membuat sebuah tato yang terinspirasi dari beberapa artis dalam maupun luar negeri. Sebenarnya bukan karena soal nakal dan tidak nakalnya, tapi lebih pada kok keren banget sih. Jadi tidak harus sama. Artis itu memasang tato di mana, kita memasang tato di mana, itu tidak jadi soal. Dan siapapun artisnya atau siapapun yang menjadi figura yang membuat kita terinspirasi itu tidak jadi soal. Cuman kalau ini dibahas, apa hubungannya sama kasus Peggy? Karena kasus Vina, seharusnya Anda lebih fokus pada pelapor. Pak Rudiana menghilang, susah ditemui ya, susah ditemui. Nah, sebagai seorang polisi yang menangkap pelaku 8 tahun yang lalu dan seorang ayah yang anaknya belum mendapat keadilan, seharusnya sangat getol untuk memperjuangkan itu. Namun nyatanya sangat susah ditemui. Ada apa ini? Kenapa harus menghindar gitu? Terus kemudian seharusnya Anda sebagai praktisi hukum yang walaupun Anda pengacara yang sudah dipecat ya, tapi kecintaan Anda pada hukum pastinya tetap ada. Kenapa Anda tidak mendorong untuk memeriksa kembali atau mengkaji kembali pengakuan Aep? Atau mendengar
kekerasan yang dilakukan di penjara kepada 8 tersangka yang akhirnya mengatakan bahwa mereka disiksa, diminumin air seni dan lain sebagainya. Kenapa Anda tidak mengangkat itu saja? Sehingga dari proses hukum itu Anda memberi rasa hormat kepada diri Anda sendiri. Karena belakangan ini Anda bisa melihat bagaimana foto Anda atau apapun yang berhubungan Anda diplesetin oleh netizen dengan hal-hal yang membuat seolah-olah Anda itu lawakan publik gitu. Ketika Anda terus mencecar Peggy, tanpa sadar Anda juga dicecar sama netizen. Ya itulah hukum karma. Karma akan berbalik kepada pemiliknya gitu. Jadi Pak Rasman sebaiknya fokus kepada tujuan Anda berkuliah hukum. Yang walaupun di sini Anda tidak punya kapasitas apapun baik sebagai kuasa hukum, secara Anda kan pengacara yang sudah dipecat. Jadi mau berbicara apapun Anda tidak akan didengar sama netizen. Diikuti lagi beberapa kasus yang sekarang ini lagi viral. Contohnya ketika Anda dengan aspri Anda yang katanya tidak tahan kocok-kocok itu, Pak. Nah, itu kan viral sekarang, Pak. Jadi semakin Anda mengusik kehidupan Peggy, semakin Anda dibuka aib-aib Anda. Anda berusaha menjerumuskan seseorang. Karena memang Anda tidak punya kapasitas gitu untuk berbicara tentang Peggy. Cuman ya, kenapa televisi masih menggunakan Anda untuk diundang gitu. Padahal melihat dari pengetahuan Anda, mungkin iya Anda menghafal seluruh buku undang-undang, tapi penerapannya Anda jauh dari itu. Jadi buat Pak Rasman, beri rasa hormat kepada diri Anda sendiri dengan menilik kasus hukum yang benar-benar seperti bagaimana 8 tahun yang lalu anak-anak itu disiksa. Itu kan ada buktinya berupa foto yang bonyok-bonyok itu. Terus kemudian Ibtu Rudiana yang seharusnya punya insting seorang polisi lalu susah ditemui sekarang itu, kenapa? Seharusnya Anda mendorong itu. Lalu Aib dengan pengakuannya yang diduga sangat diragukan itu, nah itu didorong. Jadi Anda bisa memberi rasa hormat kepada diri Anda. Kalau Anda terus-terus kayak gini, Anda akan jadi lawakan publik. Ya semoga Pak Rasman itu semakin tua seperti kata-kata saya sebelumnya, belajar pada ilmu padi. Jangan menjadi padi kosong, Pak. Semakin berisi, semakin merunduk. Bukan yang gak berisi terus naik ke atas. Ntar gak bermanfaat, Pak. Jadi semoga semua yang Pak Rasman tunjukkan di televisi, bagaimana kalau saya boleh ulang, Anda dijadiin kepala kodok, Anda dimainkan jadi bola bowling, Anda dijadikan apa? Kata Bapak ada foto kemaluannya dijahit ya. Ya itu sesuai dengan pernyataan aspri Bapak sih yang katanya harus dipegang-pegang itu, Pak. Jadi wajar kalau dijahit, Pak. Nah, kita cuma menyaksikan, tapi yang membuat itu semua Pak Rasman sendiri. Jadi buat Peggy, sebaiknya jaga jarak dengan Pak Rasman. Karena percuma berdebat dengan orang yang sudah terlanjur menghakimi. Kalau memang stasiun TV-nya mengundang Pak Rasman, Peggy terus hadir aja. Karena rasanya tidak berguna untuk berbicara dengan orang yang sudah terlanjur memberi rasa benci pada seseorang itu. Apapun yang kamu ucapkan itu akan salah di mata dia. Kalian bisa saksikan sendiri bahwa bohong. Tapi dia tidak fokus pada masalah hukum kalau memang. Tapi kalau dia mau fokus, apa sih kapasitasnya gitu kan? Ya semoga ini menjadi pelajaran buat Pak Rasman. Pak Rasman udah cukup. Udah ada Denis, udah ada Uya-Kuya, terus sekarang Peggy, nanti siapa lagi gitu. Carilah hal-hal yang lebih berfaedah. Jangan sampai karena hal-hal seperti ini terus kamu dipermalukan. Salam keadilan hukum Pak Rasman. Berapa hari lalu, Bang Rasman pernah berstatement, kalau dilapor Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Saya mau lihat sebergejolak gimana masyarakat Indonesia.
saya menanggapi statement Bang Rasman sebagai tantangan buat masyarakat Indonesia, khususnya netizen. Giliran tantangan Bang Rasman diterima dan dimainkan oleh netizen, malah mengeluh, mengadu ke media sosial. Kita lihat videonya. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Nah, sekarang kita dengarkan gimana serangan netizen terhadap tantangan Bang Rasman. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak sementara kita orang intelek? Bang Rasman, seharusnya jika abang merasa seorang intelek, maka berstatementlah selayaknya orang intelek. Jangan berstatement seperti mak-mak arisan, atau yang biasa orang bilang Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kan sebelumnya abang yakin kalau Peggy itu pelakunya. Abang juga mendapatkan hujatan netizen memang. Begini, saya justru putusan hakim itu kan saya sebut tadi, mungkin dengan ikuti ya, bahwa putusan hakim itu tidak menjawab kegelisahan saya. Jadi saya ini bicara sebagai seorang praktisi, sebagai lawyer dari beberapa klien, tetapi saya juga mendorong untuk pra peradilan, dan saya berharap putusan itu konkretnya itu jelas, utuh, dan tidak menimbulkan multitafsir. Nah, misalnya hakim itu memutus ada 9 amar ya, 9 amar putusan. Di antaranya itu hakim mengatakan bahwa untuk menghentikan proses penyidikan dan juga putusan berikutnya. Jadi seolah-olah hakim ini mendahului dan melampaui kewenangannya. Itu yang disebut dengan ultra petita, gitu ya. Dan itu patut diduga sebagai salah satu tindakan yang abuse of power. Jadi putusan hakim ini nggak menyelesaikan masalah. Yang selesai itu justru Peggy diuntungkan, karena di situ dia mengatakan bahwa dipanggil dulu sebagai calon tersangka, kemudian harus ada surat panggilan. Nah, pertanyaan saya, kalau DPO besok Harun Masiku nih, kan DPO, lalu kemudian dia ditemukan di sini, kirim surat dulu, apa nggak lari dia? Itu bisa menimbulkan sikap hukum yang besok merugikan kita. Tuh poin. Poin yang kedua, hakim dia lebih pada DPO, tapi putusannya melebihi, semua diterima, bahkan sampai sebutan rehabilitasi. Saya tidak setuju ya, saya tidak setuju tindakan penyidik, tindakan jaksa, tindakan hakim 2016-2017 ditimpakan kepada penyidik yang sekarang. Pak Kapolri, saya berharap, meskipun saya tahu Bapak telah berupaya untuk bagaimana Polri ini citranya baik, Bapak tahu, saya tahu bahwa diturunkan tim untuk mengevaluasi para penyidik. Tapi saya harapkan tolong dicerna, didalami, dirapatkan, dirumuskan putusan ini, supaya jangan sampai besok ada orang yang terimbas dari jabatannya. Katanya belum bayaran di hotel itu. Saya mau ini, saya nggak mau nanya itu ya. Ini yang substansi. Kalau jadi wartawan itu nanyanya yang nyambung dikit nggak Pak? Pak Rasman kan mau menerima pertanyaan-pertanyaan yang substantif, bukan nggak bayar hotel. Emang nggak bayar hotel ya? Pantesan. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar terkait dengan beberapa statement dari para netizen yang memberikan kritikan terhadap Rasman Arief Nasution yang telah melakukan atau memberikan curhatannya di sebuah stasiun televisi nasional. Dan tadi kita juga menyaksikan bagaimana sang mantan ASPRI memberikan testimoni ketika ia bekerja bersama dengan Rasman Arief Nasution. Baik sahabat sekalian, mungkin Bang Rasman merasa
terganggu dengan statement atau editan foto video dari para netizen, tetapi dia lupa bahwa ia telah menantang rakyat atau menantang netizen itu sendiri. Dia mau melihat gejolak dari rakyat seperti apa. Baru seperti ini saja, Rasman sudah tidak tahan menerima gejolak itu. Apalagi netizen begitu masifnya melakukan serangan di dunia maya dengan hal-hal seperti mengedit foto atau mengedit video yang dipadukan atau yang disatukan dengan video atau potongan foto yang lainnya. Baik sahabat sekalian, mungkin untuk perjumpaan kali ini hanya sampai di sini terkait dengan video-video yang kita reaksi. Dan barangkali ada yang mau disampaikan untuk di-request video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.